Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan Jumat ini sebagai kesempatan emas untuk kita bersama-sama melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi diri ataupun muhasabah nafsi, dengan harapan kita mau berupaya dan berusaha sekuat tenaga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk terus menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini akan mengantarkan diri kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita tempati ini adalah planet yang selalu berputar. Ada bulan, ada siang. Roda kehidupan di dunia tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Di satu saat kita dipuji, tetapi pada kesempatan yang lain kita dicaci. Maka jangan harapkan ada keabadian di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita tidak terombang-ambing, bahkan kita bisa berdiri dengan tegak dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan di dalam kehidupan ini. Rekomendasi para ulama, paling tidak ada 3 amalan yang harus senantiasa kita amalkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah di sini dimaksudkan kita harus senantiasa harus menjadi manusia, harus menjadi hamba Allah yang memiliki kokoh di dalam akidah dan konsisten di dalam ibadah. Berkenaan dengan istiqomah ini, baginda Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, amantu billah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan lebih jauh di dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30, Allah memuji, Allah menyanjung bagi hamba-hambanya yang senantiasa beristiqomah di dalam ilmu dan keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, Rabbunallah, sesungguhnya Allah itu adalah Rabb kami. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat malaikat mengatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kalian merasa khawatir, janganlah kalian merasa takut di dalam menghadapi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Wala tahzanu, dan kalian pun jangan merasa prihatin, jangan merasa sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan bagi kalian semua kelak di akhirat. Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seseorang, bagi hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam akidah, kokoh di dalam akidah dan konsisten di dalam ibadah, maka ia akan senantiasa mampu menghadapi tantangan hidup ini. Sekalipun ia dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak pernah ikut redup. Kantong kering ataupun tebal, ia akan tetap mempertahankan, ia tetap akan memperhatikan haram dan halal. Dicaci ataupun dipuji, maka bagi dirinya sujud pantang untuk berhenti, maka ia akan tetap berdiri dengan kokoh istiqomah untuk menjadi hamba Allah di dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pegangan dan amalan yang kedua adalah istikharah. Apa yang dimaksudkan istikharah di sini? Istikharah dimaksudkan di sini adalah kita harus selalu menjadi hamba Allah yang memohon akan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan di dalam setiap keputusan. Setiap orang di dalam hidup dan kehidupan ini memiliki kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Tetapi ingat, di dalam agama kita, agama Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Maka batas-batas di dalam agama kita, yaitu aturan-aturan ataupun yang kita kenal dengan syariat, inilah yang menjadi rem, yang menjadi filter bagi seorang muslim, bagi seorang hamba, bagi seorang mukmin di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka seorang hamba Allah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa berpikir, bahkan melakukan pertimbangan berulang-ulang, sebelum ia berucap dan sebelum ia bertindak. Karena diingatkan di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya ia selalu berkata yang baik, au liyasmut, ataupun apabila tidak bisa berucap, berkata dengan perkataan yang baik, lebih baik ia diam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu waktu baginda Rasulullah SAW diingatkan, didatangi oleh malaikat Jibril berkenaan dengan istikharah ini. Atani Jibril faqala, ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kata Jibril, silakan engkau hidup sesuka engkau, fa innaka mayyitun, tetapi ingat, satu waktu engkau akan meninggalkan dunia ini. Wahdib ma syi'ta, dan silakan engkau mencintai, menyukai apapun yang engkau cinta dan engkau sukai. Fa
fa innaka mufariqun. Tetapi ingat, apapun yang kau cintai, apapun siapapun yang kau sayang, itu semua akan kau tinggalkan. Artinya akan berpisah dengan mereka, akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan silakan berbuat sekehendak engkau. Fa innaka majziyun. Tetapi ingat bahwa setiap apa yang engkau lakukan, setiap apa yang engkau ucapkan, majziyun bi, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, baginda Rasul bersabda, "Ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man ittasara." Tidak akan pernah merugi orang yang suka beristikharah, dan tidak pernah akan kecewa orang yang selalu bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya senantiasa hebat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, kita harus memiliki pegangan dan amalan hidup, yaitu istighfar. Istighfar dimaksudkan bagaimana kita harus menjadi hamba Allah yang selalu melakukan introspeksi diri dan mohon ampunan ataupun maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ada seorang manusia pun yang hidup di muka bumi ini yang tidak memiliki noda, tidak memiliki dosa dan khilaf. Siapapun ia, dimanapun ia, profesi apapun yang ia miliki, bahkan jabatan apapun yang ia punya, pasti sebagai seorang manusia ia pernah berbuat salah, ia pernah berbuat salah, ia pernah berbuat noda dan dosa. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak bani Adam, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah atau yang berbuat dosa, maka ia yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban. Kalau dilihat dari hadis ini, bahkan di dalam ayat Al-Quran banyak bahwa sesungguhnya bertaubat atas dosa yang pernah ia lakukan, ini merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban bagi orang yang berbuat salah. Tetapi sebetulnya sejatinya bagi seorang hamba Allah, ia senantiasa melakukan introspeksi diri, bahkan memohon ampunan kepada Allah, bukan pada saat ia berbuat salah, bukan pada saat ia berbuat dosa, tetapi setiap saat, setiap waktu ia selalu bermuhasabah, melakukan introspeksi diri seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kita tidak tahu apakah di balik ibadah kita itu terdapat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, tidak ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Maka sekali lagi, agar kita bisa berdiri dengan kokoh dan tegak dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak, kita harus memiliki dan melakukan pegangan dan amalan paling tidak yang tidak ada. Yang pertama adalah istiqomah, bagaimana kita memiliki akidah, kokoh di dalam akidah dan konsisten di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, istikharah, yaitu bagaimana kita harus selalu dan selalu memohon petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya melakukan pertimbangan di dalam setiap melakukan kegiatan ataupun tindakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu istighfar. Kita harus sadar sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan, banyak dosa, bahkan kita adalah hamba Allah yang kotor. Maka mudahkan kepada kami kemampuan lahir batin agar kami bisa mengaplikasikan setiap apa yang amalkan kepada kami semata-mata untuk memperoleh dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati